Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kemudian amal soleh yang di luar-luar diusahakan kalau bisa jangan menyingkur orang nasihat. Jangan menyingkur orang nasihat. Kalau bisa masuk di Bukhari diterangkan waktu pengajian ada orang datang langsung duduk di depan. Itu Nabi mengatakan orang itu cinta dengan Allah, mendapatkan rahmatnya. Yang duduk sembunyi, yang duduk di belakang, Allah sembunyi dari orang itu. Yang berpaling dari orang yang nasihat, Allah berpaling dari orang itu. Saudara jemaah, pada pagi hari ini saya sangat bergembira. Satu kejutan bagi saya bisa datang di sini. Pertama, saudara jemaah, yang ingin saya sampaikan adalah kita bersyukur kepada Allah, kita diberi hidayah berupa agama yang benar, kita melihat, memiliki dan mengerjakan. Saya nggak akan panjang tentang syukur, supaya kita bisa mendalami syukur kepada hidayah. Ada dua hidayah, kalau menulis ada dua hidayah. Yang pertama adalah hidayah dalam al-hidayatut dalalah, yaitu hidayah berupa petunjuk bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar. Itu namanya hidayatut dalalah. Hidayah berupa petunjuk, contoh yang realita ya, bagaimana agama yang benar, ya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar. Itu yang paling gede-gede. Yang amalia hari-hari, bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi mubalik yang baik. Itu semua di dalam hadis yang tertulis, yang tersirat oleh yang tersurat, itu disebut hidayah dalalah. Nah, hidayah dalalah ini banyak orang yang memiliki. Bisa dicapai dengan logika dan akal. Pokoknya pinter. Nah, hidayah yang kedua namanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Di Qur'annya disebut wa ma taufiqi illa billah. Hidayah yang kedua itu berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu, saudara jamaah, adalah petunjuk dari Allah berupa pertolongan yang membuat orang itu mampu mengerjakan hidayah dalalah. Saya ulangi lagi, hidayah taufik adalah petunjuk dari Allah berupa pertolongan yang membuat orang itu mau dan mampu mengerjakan hidayah dalalah. Lah, hidayah yang kita selalu syukurin itu adalah hidayah yang kedua ini. supaya kita bisa merasa bersyukur yang sepenuh hati
kita supaya tahu definisinya hidayah. Hidayah yang pertama tadi yang apa namanya? Hidayah. Yang kedua hidayah apa? Hidayah dalalah itu petunjuk berupa bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar, menjadi imam yang benar, sholat yang benar, haji yang benar, suami yang benar, menjadi anak yang benar, menjadi ibu, seorang istri yang benar. Nah, giliran kepada hidayah taufik itu hanya Allah yang kuasa. Dalil Quran yang menerangkan hidayah dalalah sama hidayah taufik. Kalau hidayah dalalah itu bunyinya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kamu Muhammad adalah orang yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Dalil ini hanya berlaku tentang menunjukkan cara-cara yang benar. Sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, menjadi suami yang benar, menjadi imam yang benar, semuanya. Tapi ada dalil kedua yang disebut dalil hidayah taufik, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak akan bisa menunjukkan, memberi petunjuk hidayah taufik kepada seseorang, tetapi hanya Allah yang memberi. Sama-sama kata-kata tahdi, tapi satunya itu adalah hidayah dalalah, yang kedua adalah hidayah taufik. Jamaah sekarang come to the point. Sekarang kita kepada poin utama. Di dunia ini yang tahu orang Islam itu dasarnya harus orang hadis, harus mangkul, harus karena Allah. Di dunia ini yang tahu itu bukan hanya kita. Unduan bahasa Jawa Timurnya. Ondoan. Jadi tahu Islam itu harus murni, harus dasar orang hadis, harus mangkul, harus bersyukur. Yang paling utama harus karena Allah. Yang tahu itu banyak. Tapi yang diberi oleh Allah mampu dan berani mengerjakan, tidak takut rintangan, tidak takut gegeran, ya kita ini. Saudara jamaah, kita dulu asalnya kecil. Sebelum di sini dulu asalnya sana. Maksudnya kecil saya di sana, waktu kecil saya. Karena bapak saya itu namanya sepuh-sepuh ini, temannya Pak Bulatin, temannya Pak Manji, ya, temannya orang tua sini. Saya diajak ke sana. Dulu kita itu kecil, dikuyok-kuyok, dirintangi, dilempari. Karena apa? Kita diberi oleh Allah hidayah taufik. Nah, terus sekarang ini kenapa jadi naskah menjadi kebenaran ini? Kamu tuh ini balik ke ngaji terus disini. Yo, apa jenenge dikocok, ya panen nyampe ke sana. Petunjuk itu semua sudah ada. Mungkin apa mungkin? Tapi sekarang kita ini sudah jemaah harus ngerti. Kita harus mengejar hidayah taufik itu, didoai kepada Allah. Kadang kita berani ke orang tua kita, padahal kita tahu dalilnya nggak boleh berani ke orang tua. Tapi yang mana cobaan, gegeran rintangan, ujian dari Allah itu nggak berhenti. La yazalu baru fi mu'minin fi nafsihi wa ahli wa malihi hatta yaqulu alaihi khotimah. Cobaan nggak akan berhenti. Cobaan nggak berhenti. Kamu jadi pengurus, kamu jadi balik, kamu jadi suami, jadi istri, jadi anak. Cobaan semua itu nyari. Pantas gak kamu masuk surga? Jamaah, pindah topik. Kita sering mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak cipta jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada saya. Kita itu kadang-kadang masih bertanya. Coba sampean, manusia tidak dicipta kecuali supaya menyembah kepada Allah. Saya tidak mencipta manusia dan jin kecuali supaya menyembah kepada Allah. Terus sekarang kepada jamaah, kita harus mencari sebenarnya kenapa sih Allah
tidak mencipta jin dan manusia. Kenapa sih kita ditaruh di dunia ini suruh menyembah? Jadi siji-siji betul nih. Penggenaan. Tadi nggak tahu? Ini ceritanya. Kita manusia dan jin ini asalnya penghuni surga. Gini apa gitu? Asalnya penghuni surga. Dengan keadilan Allah, dengan maha adilnya Allah, manusia dan jin keluar dari surga. Keluar dari surga. Jin waktu itu diusirnya di surga itu karena apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah membuat jin tinggal di surga 2000 tahun. Dan dilalah Allah mencipta malaikat, bukan penghuni surga. Dia kok jin yang jadi penghuni surga. Setelah 2000 tahun Allah menciptakan jin, Allah membuat manusia, mencipta manusia di Nabi Adam dan Hawa. Juga sebagai penghuni surga. Padahal makhluk banyak, hewan-hewan, binatang, malaikat, itu makhluk semua. Tapi di surga sebagai pelayan, di surga sebagai apa? Pelengkap penderita. Manusia orang yang menikmati surga, jin orang yang menikmati surga. Wis enggak tahu. Waktu jin diperintah oleh Allah untuk sujud Nabi Adam itu, dia tidak mau. Terus Allah tanya, qolama mana'aka alla tasjuda id amartu. Kenapa saya kamu mau? Saya suruh sujud ke Adam kok enggak mau. Apa jawabnya jin? Qala ana khairum minhu khalaqtani min jin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min jin. Ya Allah, saya enggak mau sujud. Saya ini lebih baik. Saya ini dicipta dari api, jin Adam dicipta dari. Dia melupakan, jin ini melupakan bahwa yang perintah Allah. Sebab kelakuan iblis ini saudara jamaah sekarang ini ditiru orang banyak, termasuk di jamaah ini. Hati-hati saudara, kita ini akan menjadi kloninya iblis. Apa kloninya iblis? Kloni itu replikannya iblis. Apa itu? Merasa lebih pol sendiri. Oh saya ini mahasiswa, taninya sedikit. Niki katoke walur kata-kata ringan sepele. Nggih monggo. Tapi ulun sampean nek ngomong jagoan, aku sakti, pandekar kasat, juara nasional kasat apa? Persinas. Diperintah nonton karo. Tak tembelin. Ibu iblis sekali kalau enggak akan bisa masuk surga. Abu Bakar lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi hormat dan Nabi. Abu Bakar apanya Nabi? Abu Bakar hormat dan Nabi. Nah, waktu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah bilang, wa inna alaika laknati ila yaumil qiyamah. Iblis, kamu akan saya siksa mulai hari ini sampai hari kiamat. Apa jawab iblis? Qala rabbi anzirni ila yaumil qiyamah. Jadi waktu itu, saya perlu saya kenalkan. Waktu itu iblis itu sebenarnya mau disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat iblis itu kembali ke surga. Dia menjadi jin biasa. Seperti malaikat Allah menyiksa dua malaikat Harut dan Marut. Harut Marut itu dua malaikat yang dipilih oleh kumpulan malaikat yang menjadi manusia yang ingin masuk surga ini sama dari belakang. Tidak tahan akhirnya disiksa oleh Allah, digantung di atas lautan tawar, mulutnya separuh dari air, dibuat haus. Mulai hari itu sampai hari kiamat. Habis nanti hari kiamat bebas dari siksa, tapi tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tugas sebagai malaikat lagi. Lah jin dia bilang mau disiksa oleh Allah sampai hari kiamat, dia bilang qala rabbi anzirni ila yaumil qiyamah. Ya Allah bilang saya ini mampu, jangan disiksa sekarang, nanti aja di hari kiamat disiksa di neraka selama-lamanya. Well, kamu memilih itu olah innaka minal mu'minin. Kamu termasuk orang yang diberi waktu.
ditunda siksanya di hari tapi di harinya. Lah kita manusia waktu itu Nabi Adam menentangnya kepada Allah itu bukan menentang tidak taat, menentangnya itu karena ingin tinggal di surga. Nabi Adam dirayu oleh iblis, qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablud. Mau nggak kamu saya tunjukkan kepada satu pohon yang kalau kamu bisa makan pohon itu akan kekal selama-lamanya. Maksudnya, Adam, kamu tahu nggak? Kamu di surga ini Allah kasih kamu surga setengah hati. Loh, kenapa setengah hati? Ya kamu dilarang makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, Allah nggak akan bisa ngusir kamu. Padahal Allah udah bilang jangan dimakan buah ini. Dirayu terus akhirnya makan. Wes. Setelah itu setelah makan, udah Allah bilang kulunah itu minha jami'an. Fa imma ya'tiyanakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi setelah iblis jin yang tidak taat kepada Allah, jin ini bakal punya anak cucu sudah teman. Setelah Nabi Adam terpengaruh makan buah itu, waktu itu Allah bilang kepada malaikat dan jin, kepada manusia dan jin, dibilangin kamu santun untuk dunia. Nanti kalau datang petunjuk saya, siapa yang bisa mengikuti saya, dia akan kembali ke rumah yang asli, yaitu mana? Berarti di dunia ini kita saudara jamaah, ya, bahasa kerennya kita di dunia ini, bahasa hadisnya kita di penjara. Kalau bahasa kerennya ini, dunia ini adalah lembaga pemasyarakatan surga bagi orang iman. Halo, saya ulangi lagi. Dunia ini adalah apa dulu? Lembaga pemasyarakatan surga bagi kita. Itu penjara-penjara itu namanya lembaga pemasyarakatan ya. Gak bisa kumpul di masyarakat, nyolong, rampok, ngutil, merkosa, pokoknya sembarangan. Gak bisa kumpul orang, dimasukkan di penjara. Namanya bukan penjara, lembaga pemasyarakatan. Dididik dari masyarakat. 5 tahun penjara, api, 3 tahun sudah dikeluarin. Biar bisa bermasyarakat kembali. Gini apa gini? Lah kita ini saudara jamaah supaya kita tahu, kita ini asalnya penghuni surga. Karena keadilan Allah kita diusir di dunia ini sekarang ini. Diusir di dunia ini. Lah di sini ini Allah menunggu kita. Buktikan dirimu bahwa kamu itu pantas masuk surga. Dengan cara apa? Ibadah kepada. Lah saudara-saudara sekarang isinya ibadah, esensinya ibadah. Apa esensinya? Ya. Esensinya ibadah sekarang. Jadi kalau mau menulis saudara jamaah, esensinya ibadah itu ada 5. Buatan ditulis, buatan nomor seperti ini apal, apal, apal. Esensinya ibadah itu ada 5, yaitu yang pertama membuat apa? Cikin ya? Ada 5 ya. Pertama adalah supaya kita punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik. Yang kedua supaya kita punya akal, logika yang baik. Yang ketiga supaya kita punya apa? Hati yang baik. Yang keempat supaya kita punya lisan yang baik. Yang kelima, ibadah ini, ibadah ini ngatur supaya kita punya apa? Keadaan fisik, halian jisim yang baik. Jadi semua ibadah saudara jemaah itu arahnya supaya kita menjadi baik lahir batin. Baik lahir batin itu apa? Baik lahir batin itu adalah punya anak-anak yang baik, punya berlogika yang baik, punya hati yang baik, punya lisan yang baik, punya keadaan fisik lahiriah yang baik. Semua ibadah saudara jemaah melatih itu. Nah, maksudnya begini, ya.
Kita mulai dari ngaji, mulai dari sholat, puasa, ibadah haji, menjadi jamaah, menjadi imam, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak. Peraturan agama semua kalau diurut, saudara jamaah, ada 5 ini. Duwe anak-anak sing apik, duwe pikiran, akal sing apik, cara logika sing apik, duwe ati sing apik, duwe lisan sing apik, terus keadaan fisik sing apik. Contoh ini, anak-anak sing apik. Kita kadang-kadang lupa ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan ini ya. Kita sering melupakan anak-anak. Padahal di Quran itu berpuluh-puluh ayat menerangkan iblis itu akan menggeret kita ke neraka lewat angan-angan kok. Hanya angan-angan bisa membuat kita ke neraka. Kalau Muawiyah khutbah di kitab Al-Qadilah, bab kitab Imamah, kitab Al-Qadilah yang kecil, Muawiyah itu menerangkan iyyakum wal amal allati tudillu. Kamu takutlah angan-angan yang bisa membuat apa? Kamu menjadi orang yang sesat. Apa angan-angan yang menyesatkan saudara jamaah? Angan-angan yang kan yang contoh yang simpel itu, kita melihat perempuan cantik sudah menjadi istri seseorang, jadi yang taat, taklim kepada anaknya, kasih sayang. Terus kita punya angan-angan gini, wah, dah Neo ini jadi istri saya. Pertamanya cuma di angan-angan saudara. Hati-hati itu angan-angan yang bisa membuat kita sesat. Pertamanya cuma angan-angan, wah, dan di sini dia coba yang paham, taklim, memasang anak. Terus berkembang angan-angan dari zaman. Terus kapan menjadi mati. Jadi asalnya baik, gitu. Pengen punya istri yang baik, tapi itu udah punya orang. Terus jangan jadi ini, alhamdulillah orang ini sunatnya tepat. Terus kalau awal paling lucu kayak gitu, jangan diangan-angan. Terus balik didoi, yang langsung gitu. Terus yang mana gitu ini kata mati kita racunnya. Itu berjalan dari akal. Dan setan saudara jamaah sudah janji kepada Allah, wala umanniyannakum wala amurunnakum wala yubattikunna adzanal anam. Anak-anak saudara jamaah, coba ketika orang iman di surat hadid, orang iman berjalan dengan orang munafik, karena sinarnya orang iman itu telah bergerak. Orang munafik itu tidak ada terangnya kan? Tunggulah saya, naqqa bismin nurikum. Saya ingin dapat cahaya kamu. Mana mau nyebrang jahanam itu kalau nggak punya cahaya nggak bisa langsung blek ke jahanam. Lah orang iman jalan tuh berdasarkan cahayanya. Makin terang makin cepat nyebrang jembatan di atas jahanam. Ketika orang munafik bilang itu, orang iman bilang apa? Ilarji'u warwa'akum faltamisul nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fil rahmah wa dhahiruhu min qibalihi. Ya, kamu cari sendiri sana, saya nggak bisa berhenti nih. Jadi orang iman itu jalannya otomatis. Saya nggak bisa berhenti. Terus kamu cari di belakang. Setelah di belakang ya udah ditutup. Terus dia bilang, qaulu alam nakum ma'akum. Apakah saya tidak bersama kamu? Yang ngaji dengan kamu, sambung dengan kamu. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wartabtum wa tarabbastum wa gharratkumul apa? Amaniyyu hatta ja'allah wa gharrakum billahi. Yang kamu memang teman saya, sama-sama jamaah, tapi kamu dulu itu suka melanggar, ragu-ragu dengan kebenarannya jamaah, meragukan kebenarannya jamaah. Wa gharrakumul amani. Terus apa? Wa gharrakumul amani. Kamu angan-angan. Aku nafsu.
infak semua kayak. Saya aku gak butuh infak. Infak ini titik aja. Bisa nek aku sudah aku bangun masjid. Saya itu kalau infak 100.000 rupiah gitu. Saudara, kita jangan ngalah dengan anak-anak. Duwemu sak kira kekno. Itu bisa untuk membeli surga. Kamu nunggu kaya. Dari syarat orang makin kaya itu makin pelit. Gimana bang? Orang tuh makin kaya makin pelit. Coba belum ini, sambil begini, sambil begini. Ente sing gaji sebulan 1 juta. Ente mau bener? Ente sing 600.000. Ente sing sebulan mek 300.000. Infak juga, piur. Sing gaji 300.000 itu ya pakai 1.000. Sing gaji 30 juta ini pakai 5.000. Akan di mana? Akan di? Ojo gobloknya. Sobe nama meleki. Dan kita jangan kalah dengan anak-anak yang berjalan. Aku punya apa? Terus longgar aku nek sobe aku tak ini. Gak usah aku saiki. Aku nek longgar ini aku tak ibadah semempem. Saiki aku jadi sekolah. Di sekolah. Masa sekolah lulus. Wah, aku udah mulai kerjaan, aku tak sambung tertib tak soal kerjaan. Mau soal kerjaan, wah aku kurang rapi, boleh tujuh saja. Ya, meskipun aku mulai tujuh aku ibadahku tertib soalnya ini sih masak, ini sih bau ini sih. Mau soal rapi klub, wah ini sedang bikin anak ini. Sedino junub, semua ini junub yang pintu kok. Mau soal bujuni mentang, wah bujuni mentang nih. Untuk gandolan ya, biasanya mentah gandolan ya loh. Masa punya anak, wah sekarang sudah punya anak, wis pokoknya menurut gak kan semua anak-anak nanti kalau sudah longgar, gak akan ada longgarnya kita. Laqad khalaqnal insana fi. Wah ini repot terus. Menurut saya pancen modul ini, gak repot nih repot. Ya kalau temu-temu enak yang tuh, sing duwe akeh, semuanya akeh, wis ayo berkesimpulan, mayu-mayu tuh, angkat-angkat bayar, ayo, udah, angkat-angkat bayar, di mana lo bayar lo? Bayar, saulani daftar itu 5 juta, saulani 1 juta, lah sing liane pengen angkat dibayar yo kangelan. Angkat bayar. Menurut saya, gue habis kesel. Aku ngaji, aku juga kesel mari kok gym. Ini ngarani gym ya. Fitness. Saya wis dagangan laris, duit wis akeh, pikir enek nggo usaha apa iki? Enek nggo usaha apa? Oh, usaha apa? Dikon ngaji, aku cek sibuk saiki. Soalnya sajane gaji wis akeh jadi kan perusahaan liya. Ya toh, bos duwe akeh. Ra geret di mana iki? Bos digegeri, aku saiki pusing kan. Mbok nang njaluk iki, mbok tuwek njaluk iki, gak sempat ngaji. Mbok kae dhewe. Ya toh, ilmu penggoblokan betul. Wong gak sibuk disibuk-sibukno. Nah itu. Nah, sudah zaman kembali lagi ya. Kita jangan kalah dengan anak-anak. Hati-hatilah dengan anak-anak. Anak-anak hati-hati. Berlogika sudah zaman berlogika juga hati-hati. Logika di sini maksudnya cara mikir kepada Allah. Allah membatasi kita berpikir. Yang paling mentok berlogika itu adalah misalnya berikan itu pinter-pinter ente dia begini mana sekolah sampai teks sekolah ya S1, S2, S3, 4S STLM terus mikir macam-macam. Saudara, logika itu harus kita kalahkan dengan apa? Begini apa gini? Sama itu dalilnya alam, kalau dalil alam ya sesuatu mesti ada yang mencipta Allah misalnya.
Nah kalau semua yang mencipta Allah, terus Allah siapa yang mencipta? Gimana kalau sudah sampai di situ? Apa kita bilang kita amantu? Bagaimana dengan Allah? Allah ada tanpa dia kata. Ini sebenarnya saudara jamaah banyak kejadian hukum Quran hadis ini yang ada logikanya, tapi kadang Allah tidak memberitahu kita. Terima naik. Contoh, sudah punya wudhu kentut, sing kentut itu nama nih, irungnya apa kupingnya benar kentut itu. Sama jawab nama sing kentut itu. Silite. Tetapi lamun ate sholat kok kamu mau bayar bukan kuping bukan. Kok gak silite sih bukan. Agama yang menentu, banyak agama itu yang sebenarnya ada logikanya, tapi kita diuji supaya menerima. Alif Lam Mim. Ayat mutasabihat, hanya Allah yang tahu artinya. Ada artinya, tapi hanya Allah yang tahu. Terus sama Nabi pintar, gimana dia apa ya? Kayak ini musimnya ada rumusnya gitu. Alif apa? Lam itu misalnya malah Mim itu Muhammad. Oke, tapi berbeda apa sing pintar, sing ganteng, sing berwibawa. Urusannya Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu di mana Allah menunjuk pembawa risalahnya. Orang jadi imam jadi murid juga boleh minta. Itu kehendaknya Allah. Dilarang dipilih ya, Bos. Kadang-kadang ya kalau pintar menurut akal dia. Kalau duit menurut ukuran dia. Kalau sugih sebenarnya sudah jamaah. Sugih itu bukan harta. Nabi bilang sugih kan bukan harta loh. Hati. Wong sugih tapi marah. Sugih tapi marah. Sugih utang mau akeh. Utang dari perusahaan dan miliar, utang dari mana? Nyatanya sugih tapi marah. Lah nek sama pengen terus pengen wong sugih di rumah Nabi. Oh, jangan punya banyak keinginan. Sugih. Kapan ada duit? Gak apa-apa, aku gak pengen. Hasil kan gak pengen. Tapi sama nuwak yang pengen baru melarat terus. Masuk di perusahaan piro sih melarat aja. Wah, kok dipakai BT, kok dipakai rokok, kok dipakai petis, kok dipakai taksi. Logika. Mulai sekarang hati. Niki capai sampai setengah welas. Hati. Hati ini sampeyan harus serius. Anak-anak logika keluar nasihatkan memiliki menurut supaya jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, muda-mudi, pengurus-pengurus belajarlah tentang ilmunya hati, karena hati itu bisa beramal tanpa apapun, dan karena hati semua amalan-amalan yang baik bisa hancur. Ibadah ini punjernya di hati. Nek sama boten belajar ilmu hati dulu, sama jungkir malik oleh ganjaran. Berhati-hatilah dengan hati. Imam Syafi'i saudara jemaah dalam satu tulisannya, beliau bilang hati itu kalau dipelajari adalah 63 babnya ilmu. Kita hati aja. Lah, orang bisa sholat dari jemaah di sana, sholat. Wajib sholat 10 orang. Bacaannya bagus, umumnya semua. Pergi haji tiap tahun, setiap Ramadan. Infak masjid, bangun masjid, ikut bangun pondok. Tapi kayak sudah buat itu, ajur kakek. Tapi sholat Allah, ada orang lewat, biar saya jalan. Saya orang khusus, biar saudara dia terkenal saya ini orang yang asli dermawan ini semua orang saya ini. Uang saya kasih kamu bangun ini, lali ke rumah Allah khusus. Ya toh, kita mendengki orang, kita benci, kita tidak menyenangi imam kita usaha menjatuhkan teman kita iri teman kita beli mobil, kita nggak beli mobil padahal kerjanya sama. Hati-hati dengan hati bisa beramal. Apa sih amalan itu? Amalan itu adalah pekerjaan yang mendatangkan pahala atau dosa, itu amal. Hati sudah bisa beramal saudara jemaah.
Sama lho kene ketok sambung rapi. Nggih. Tapi ati sampean ra kuwi kok bener jemaah. Tapi iku gak bener kok ngomong akeh, tapi nek bener kok ati gak cocok. Hati-hati. Sebab orang itu kadang-kadang ya fisiknya di jamaah tapi hatinya gak jamaah. Berhati-hatilah. Fisiknya di jamaah, sambung ngaji, tapi ngomong, jamaah itu benar gak sih? Tapi gak ngalir, malah. Jamaah mesti imam ini, ngaji ini. Jadi fisiknya di jamaah, hatinya gak di jamaah. Berhati-hatilah, itu semua orang munafik. Orang munafik. Belajarlah ilmunya hati. Doalah kepada Allah punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang takwa, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang ada pasrah, hati yang menerima hukum-hukumnya Allah, syukur dalam nikmat-nikmatnya Allah, taklim kepada Allah, Rasul, imam dan orang lain yang takdimi. Datang dari hati, saudara. Selalu sudon bila, tidak sukudon. Selalu punya keimanan yang kuat. Selalu usaha fokus saya hidup untuk surga. Sesuatu berikutnya adalah lisan. Amal soleh ya. Kita semua berlatihlah untuk bicara yang baik. Diminta kepada Allah. Ya Allah dari lisannya benar. Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah ini saya lisan yang benar. Terus sama jangan meremehkan omongan. Omongan itu bisa membuat orang masuk neraka tidak terasa. Hanya gara-gara omongan. Ngomong sak ngomong hati-hati. Ada orang beli sabun, beli baju, beli barang, beli sepeda motor. Sabun aja. Cak. Tunggu sabun nanti. Kok pakai sabun? Piro ya? Tangguh. Mau keblontor sama ini. Ini nak tukang aku akan luruh ini tangguh. Itu saudara jemaah omongannya orang jahiliyah. Dengarkan saudara jemaah omongannya orang apa? Jahiliyah. Kamu itu menyakitkan hati temanmu. Gak boleh. Sama sama ngomong itu omongan baik. Memang warnanya bagus, cocok sama gaya laki-laki sama aku. Kamu banyak ketok panas. Ini nek ukuran ini kalangan murah. Cocok sama tempat pengiriman. Melamar perawan kalau di melamar borodo. Jadi usahanya contoh dari mana ya? Ini contoh ini saya ulang-ulang. Contoh klasik. Ngomentari makan. Halo bapak-bapak, tanyakan ibu-ibu di sana ya. Komentari makan. Panganan ini kosong. Sama dengarkan, sama rasakan. Ngomentari makanan kosong. Panganan ini jadi kosong, tapi enak. Itu komentar satu. Makanan ini sebenarnya kosong. Coba dibalik saudara. Dibalik komentar dua sekarang. Sakjane panganan ini enak nih kosong. Enak nih di rumah kamu. Enak yang pertama. Komentar kedua dipakai. Sakjane panganan ini enak tapi kosong. Tapi dipuluni. Iku sing masak ya mentok kosong-kosong babok kae. Coba dibalik yang menyenangkan. Jangan mana ini bosan, tapi kok mau enak sih? Untuk sing masak salah tingkah. Mungkin mau ngelompok ya lagi nggak boleh. Kosong. Wes, mete dimasak mana sampean? Gak dikosongi. Nah, komentar ke seseorang di sini. Untuk gitu. Nah, itu melakukan. Oh, ini anak di motor sama komentar ini. Bu, atau mas, tak jadinya sama tuanya, tapi pesek. Coba dibalik nomor dibalik komentar dua. Sajane namanya pesek.
Iku kok kursi kumis, ibu ya seneng, bapak ya seneng, arek langsung bawain nang jeding. Mek simpel lho, tapi nek sampean komentar pertama, jadi anak seneng ku ayu tapi pesek. Masih pesek gak kebuku ambek awakmu. Gak suntik ya, Pak. Saudara, kelihatannya ini kita berdua ya. Berhati-hatilah dengan komentar. Temannya potong rambut komentar, oh kau tentara, mari mau bicara deh. Kapan kecekel gundul? Oh gundul, dasi ganden nih. Biar gak tahu di bantal sini dasi ganden, dasi trepes, kakek pikir utang ini dasi trepes. Saudara, kita ini komentar yang baik kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada pengajian, komentar yang baik. Baik itu menyenangkan dan dapat pahala, dan itu caranya orang iman untuk masuk surga. Sekarang kalian kita saudara jemaah, keadaan fisik kita, Allah juga ngatur. Allah juga ngatur. Kita itu harus punya penampilan yang baik. Berjamaah, simpelnya kalau laki-laki menutupi usahanya terus di atas mata kaki, perempuan harus menutupi auratnya. Kalau mau sampai di sana kita lihat contoh ibadah yang mengatur kita baik-baik, berarti kalau angan-angan pikiran, ya hati, mulut, contohnya sholat. Allah ngelatih kita supaya baik lahir batin. Kita diwajibkan sholat sehari semalam 17 rakaat. Di mana dalam sholat itu ibadah yang terkomplit untuk 5 hari ini. Sama juga sholat betul ini, macet manusia Allah Akbar. Angan-angan sampai mungkin apa di sholat? Mungkin apa nih? Pikiran sampai kepada apa? Yang dibaca. Hati sampai harus karena Allah. Mulut sampai harus ngomong yang perlu diomong. Bacaan-bacaan diomong. Ojo sholatnya mau sholat baca usul fardu satu musim. Kita tahu niatan kerja lagi. Cek mantap namanya. Mari kalau Allahu Akbar. Kenapa kamu gak muncul? Tak mau coba hati. Malik kabel. Pekerjaan hati dikerjakan mulut, pekerjaan mulut dikerjakan. Saya kalau Fatihah mumi-mumi itu tidak khusyuk. Jadi saya lebih baik baca dengan hati saya. Salah. Gak begitu. Kalau niat pekerjaan hati jangan diucapin. Zikir bacaan harus diapa? Nah terus keadaan fisik kita suci lahir batin, bajunya suci, keadaannya suci, tempatnya suci, kita suci dari hadas, kita suci dari najis. Saudara jamaah, sholat itu adalah ibadah yang terkomplit untuk melatih kita baik lahir batin. Angan-angannya baik, pikirannya baik, hatinya baik, lisannya baik, fisiknya baik, suci lahir batin. Itu sholat. Dari dalil ini saya kembali kepada sini, saya ngerti-ngerti gitu. Bahwa sini saya ngerti lah. Dari dalil ini, coba kita pernah dengar gak dalil manja ini beda topik. Manja bil hasanati falahu asyru amthaliha ila sab'imi'ati dzikrin ila masyarakat. Siapa yang mengamalkan baik satu kebaikan dilibatkan oleh Allah apa? Sampai ke 10. Sampai ke 10, kemudian ila sab'imi'ati sampai 700, sampai masa Allah. Itu pengertiannya begini ya. Pengertiannya begini. Orang sholat, contohnya sholat, orang infak, zikir, baca Quran, apa aja, itu satu kebaikan pasti ya. Pasti dilipatkan berapa saudara? 10. Pasti 10. Setelah 10 ini itu tergantung dari intensitas orang itu. Ada orang yang sekali mengerjakan kebaikan dapat 11, ada yang dapat 12, ada yang dapat 200, ada yang dapat 700, ada yang dapatnya itu sampai nggak bisa hitung. Karena apa saudara jemaah? Yang saya terangkan 5 tadi. Orang itu sama-sama sholat, satunya
diri sadar saya sholat, pikirannya nggak kemana-mana, anak-anaknya nggak kemana-mana, bacaannya dia tahu maknanya, hatinya karena Allah. Yang suci dijaga betul, rukuk sujudnya dijaga. Penjagaan itu makin khusyuk, makin baik, pahala semakin banyak. Tapi kalau sama Allah, Akbar, ukur rono gitu, nyenggol kaki, baru sholat. Ini sempat, ya loh, nyetekin kuping, biar nyambung ke sholat. Itu ya caranya kok mesti sama. Makanya di sini saya sudah jamaah, jagalah sholat. Sholat itu yang paling utama. Jadi, sampai tentu dicoba sholat. Sholat itu yang membatalkan sholat ada dua. Dalam sholatnya, dalam sholat yang membatalkan ada dua. Satu, tidak membaca Fatihah kalau untuk bacaannya. Kemudian gerakannya kalau tidak turuninah. Kita usahakan punya mentality seperti para sahabat, seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana mentality sahabat dan Nabi itu saudara jamaah, sholat itu adalah istirahat.